Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Salam sejahtera dan sukacita Tuhan kiranya senantiasa melingkupi, melimpahi kehidupan kita semuanya. Ibu dan Bapak, hari ini Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 ini kita mengucap syukur karena Tuhan terus memberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, mari kita senantiasa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada menjadi waktu dan kesempatan untuk terus berkarya, menyenangkan Tuhan dan membawa kemajuan bagi kehidupan kita di dalam segala hal. Dan pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak dan Ibu semuanya merenungkan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Kita sudah tiba di pasal yang ketiga, tetapi saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Tetapi jika Bapak Ibu punya waktu dan kesempatan, ala baiknya kalau Bapak Ibu bisa membacanya pasal ini secara utuh, secara khusus di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 tentang segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan ini diberikan judul oleh penulis atau Lembaga Alkitab Indonesia adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan di dalam ayat pertama dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya baca satu kali lagi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya langsung membacakan ayat yang ke-11. Ia, artinya Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, kembali saya menyampaikan dan mengingatkan bahwa hal ini atau kitab Pengkhotbah ini dituliskan oleh Salomo di masa usia tuanya. Dan di saat dia menuliskan firman Tuhan ini, di dalam ilham Roh Kudus tentunya, yang terbuka atau dibukakan bagi dirinya adalah bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Itulah yang dipahami, yang didapatkan atau diungkapkan oleh Roh Kudus kepada Salomo. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ayat 11 disampaikan lagi bahwa Salomo menuliskan kesadaran dan keyakinannya bahwa ia, artinya Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan dengan baik. Segala sesuatu ada waktunya, dan yang dibuat Tuhan itu tepat pada waktunya, itulah yang indah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran yang sangat berharga melalui ayat firman Tuhan ini, sekali lagi saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Artinya tidak ada waktu yang tetap, tidak ada keadaan yang permanen. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ini, kalau kita baca ayat kedua sampai ayat ke-10, di sana dituliskan bahwa ada waktu-waktu yang sudah diatur, sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa, yang semuanya terjadi pasti indah. Tidak ada yang gak indah. Karena semua sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan, Tuhan atur sedemikian rupa, semuanya pasti indah karena dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, itu semuanya indah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang asal-asalan, tidak ada yang tidak bermanfaat, tapi Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya Tuhan. Dan berdasarkan ayat ini, pelajaran juga kita mendapatkan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Tuhan tidak pernah mengerjakan yang tidak baik atas kehidupan kita.
Dijelaskan dalam ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-10 yang saya katakan tadi. Ada waktu menabur, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu merobohkan, ada waktu membangun, ada waktu berbicara, ada waktu untuk berdiam. Semuanya indah. Semuanya sudah ada waktunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, waktu saya melihat bagian firman Tuhan ini, saya berkata, ya Tuhan, sangat luar biasa. Ya Tuhan, Engkau sangat baik. Kenapa saya katakan ya Tuhan sangat luar biasa dan sangat baik? Karena saya melihat sebenarnya kehidupan kita ini tidak perlu berputus asa dalam menghadapi apapun. Situasi dan kesulitan apapun tidak perlu kita tawar hati. Kenapa? Karena kalau hari ini keadaan buruk, besok akan ada keadaan yang baik. Oleh karena itu, saya langsung mengajak Bapak Ibu melakukan beberapa penerapan di dalam kehidupan kita. Penerapan yang pertama adalah jangan pernah, saya katakan kata-kata ini, jangan pernah memaksakan kehendak dan memaksakan waktu kita. Terkadang kan kita berkata, inilah waktunya, kita langsung paksakan, semua harus terjadi saat ini. Saya mau sampaikan berdasarkan firman Tuhan ini, jangan pernah memaksakan waktu dan kehendak kita. Tetapi nantikanlah Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan dalam waktunya yang untuk bertindak. Percayalah kalau sudah waktunya Tuhan pasti bertindak. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau waktunya sudah pagi, pasti akan terjadi pagi. Kalau waktunya sudah malam, pasti akan terjadi malam. Semua sudah didesain oleh Allah kok. Kalau waktunya untuk mengalami pergumulan, kita juga tidak bisa buat apa-apa, kita akan mengalami pergumulan. Tapi kalau waktunya kita mengalami kemenangan, Tuhan juga atur semuanya. Bahkan saya katakan, jangan pernah memaksakan kehendak atau waktu kita. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, ayo berjuang, raih waktu tersebut. Tapi saya katakan, nantikanlah Tuhan, karena dikatakan segala sesuatu ada masanya kok. Bahkan saya bisa katakan ada waktunya untuk menikah, ada waktunya juga belum menikah, iya kan? Jadi jangan belum waktunya sudah dipaksakan. Kalau misalkan waktu menikah misalnya, waktu untuk menikah ya menikah. Kalau belum waktunya jangan dipaksakan. Belum dapat jodoh, belum ada jodoh, jangan dipaksakan. Jangan katakan siapa sajalah yang penting menikah. Jangan. Itu namanya memaksakan kehendak, memaksakan waktu kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan paksakan kehendak, jangan paksakan waktu kita, jangan paksakan cara kita, tapi nantikanlah Tuhan, belajar mempercayai Tuhan dalam waktunya yang terbaik untuk bertindak, dan sekali lagi, sabar menanti waktu Tuhan. Sabar. Yang kedua, penerapan yang bisa kita lakukan adalah percaya tidak ada yang kekal di dunia ini, semua ada musimnya. Ya, kalau hari ini musim untuk mencangkul, musim untuk menabur, musim untuk menanam, lakukan saja. Dan lihat pada waktunya akan ada musim menuai kok. Kalau hari ini ada pergumulan, ada persoalan, jalani saja kehidupan ini dengan baik. Percayalah tidak ada yang kekal. Persoalan tidak kekal, kesenangan juga tidak akan kekal. Semuanya akan berubah kok. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami pergumulan, persoalan, jangan patah semangat, jangan tawar hati, jangan kehilangan pengharapan. Kenapa? Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua ada musimnya kok. Sekali lagi saya katakan, jangan putus asa. Kenapa? Sebab dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kalau hari ini saudara mengalami kekurangan, kalau hari ini kita mengalami pergumulan-pergumulan, saya beritahu, percayalah pada waktunya, besok, lusa, atau minggu depan, Tuhan akan nyatakan kemenangan dalam hidupmu. Asal engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan, asal terus kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Saya sudah katakan kepada kita, kalau hari ini hujan, besok pasti ada panas. Kalau hari ini ada pergumulan, besok pasti ada kemenangan. Karena dalam Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya, dan Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ia yang mendesain, Dia yang mengatur semuanya. Kita tidak bisa mengendalikan hidup ini, tapi Dia yang mengendalikan. Maka saya katakan juga, jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh. Kalau saat ini mengalami keberhasilan, mengalami posisi-posisi puncak, mengalami kesuksesan hari ini, jangan sombong. Hati-hati. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara. Dia bisa merendahkan orang sombong, Dia bisa mempermalukan orang yang angkuh. Itu sebabnya saya katakan, jangan sombong, jangan angkuh. Tapi ingat, segala sesuatu ada waktunya. Kalau saat ini engkau berada dalam keadaan di bawah, jangan tawar hati. Dan jika saat ini engkau berada dalam keadaan di atas, jangan pernah sombong juga. Kenapa? Karena segala sesuatu ada waktunya, ada masanya.
Dan oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdasarkan bagian firman Tuhan ini, saya mau sampaikan satu kesimpulan yang sangat penting. Apakah kesimpulannya? Yaitu serahkan masa depan kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan jalani hidup dengan berserah kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan, katakan, udahlah, pergumulan ada, hari ini ya ada, tapi besok pasti ada kemenangan. Kalau hari ini engkau mengalami kekurangan, engkau berkata, hari ini ada kekurangan, bagianku adalah menjalani kehidupan ini, tapi besok akan ada keberkatan dari Tuhan. Kalau hari ini mungkin dalam keadaan sakit, jangan patah semangat dalam penyakit yang kau hadapi. Katakan, kalau hari ini sakit, pasti ada waktunya untuk sembuh, pasti ada waktunya untuk pulih. Aku akan jalan hidup ini dengan berserah kepada Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Iya, tentunya berserah kepada Tuhan bukan berarti berpasrah diri, tak berbuat apa-apa. Kalau butuh berobat, kita perlu berobat. Kalau perlu menjaga kesehatan, kita jaga kesehatan. Tapi yang tak kalah penting, yang harus taruhkan dalam hati kita, hari ini kita melakukan upaya, hari ini melakukan usaha, di dalam pergumulan yang kita hadapi, yakin, percaya besok akan ada hari yang lebih baik. Yakini, karena dalam Tuhan, ingat, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Artinya rahmat-Nya selalu baru tiap hari. Kalau hari ini kita mengalami pergumulan, percayalah, besok akan ada rahmat yang baru bagi kita. Dan dikatakan kalau Bapak Ibu nanti baca ayat ke-14, ternyata Tuhan dengan sengaja mendesain semuanya itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Dikatakan supaya semua orang takut akan Tuhan, supaya manusia hormat akan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Supaya kita sadar, kita tidak dapat mengendalikan hidup kita. Kita tidak dapat menguasai hidup kita. Dan hidup ini ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Maka sekali lagi, serahkan masa depan kita, serahkan hidup kita, serahkan keluarga kita kepada Tuhan, dan jalani hidup dengan berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi hari ini? Kita katakan, aku berserah kepada Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Apa yang terjadi hari ini? Katakan, aku menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena segala sesuatu ada masanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, dan Dia pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan yang terbaik akan diberikan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, renungan pagi hari ini saya berharap membawa hati kita bersemangat, iman kita dikobarkan. Karena kalaupun ada pergumulan, kita tidak tawar hati, karena Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Ada masanya bagi orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan harapan saya, Bapak dan Ibu menjadi orang yang senantiasa mengalami kemenangan dan kebugaran iman dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini di hari Senin tanggal 4 Juli ini, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa segala sesuatu ada masanya, dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan mengajak setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Karena Engkau yang mendesain, mengatur semuanya indah pada waktunya. Tuhan, jadilah sesuai dengan waktumu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, jadilah sesuai dengan caramu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan-pergumulan yang dialami oleh saudara-saudaraku pada hari ini, Tuhan, bawalah mereka juga untuk mengalami masa-masa yang indah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya menjadi indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu pada hari ini. Kami terima anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan, tuliskanlah di kolom komentar, dan bisa memberkati saudara-saudara kita yang lain. Kirimkan juga podcast ini kepada saudara-saudara kita yang kita kenal, yang membutuhkan rahmat dan anugerah Tuhan, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan jika Bapak Ibu memiliki pergumulan dan pokok-pokok doa yang membutuhkan dukungan doa dari kami, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Maka doa-doa, pokok doa pergumulan
saudara-saudara, kita akan doakan dan percaya Tuhan masih menjawab doa-doa kita, dan mujizat masih terjadi sampai hari ini karena kuasanya tidak terbatas dan Dia mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita dan tetap semangat. Be strong. Tuhan Yesus memberkati. Amin.